Ini salah satu hasil dari rekan kita, dari UMKM rekan kita dengan produk apa itu namanya Snack Crispy Plus 62. Nah, gimana promonya coba gimana? Snack Plus 62 nagih parah khas Indonesia. Khas Indonesia. Mantap. Oke, keren. Ini terbuat dari apa ini? Ini ada beberapa varian Pak sebenarnya. Ini hanya salah satu. Kita itu baru membuat 2 produk. Yang satu lumpia crispy, sama yang keduanya ada banana chips. Enak banana chips. Ini harganya murah ya? Ini sangat terjangkau. Sangat murah sekali. Aduh, ini hebat luar biasa. Ini teman-teman semuanya yang mau apa itu namanya memesan, bisa nanti di kolom deskripsi kita akan tampilkan, dan tentunya kalau di Instagram boleh. Kalau di Instagram ada Instagramnya namanya Snack Plus 62 nagih parah khas Indonesia. Mantap. Baik, kita ngobrol-ngobrol ini. Setelah ini luar biasa, ini anak muda mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung, tetapi juga punya usaha. Ini jadi pokoknya aktif. Kegiatan sekarang jadi apa? Masih kuliah? Masih kuliah Pak. Terus apa lagi? Organisasi jalan? Masih organisasi jalan di kampus, di rumah ya. Di rumah. Terus kemudian ini usaha. Dan nah, itu alhamdulillah. Jadi ini anak muda yang berkarya kreatif. Nah, itu Pak, benar. Karena kan sekarang itu memang harus pemuda yang tampil di depan gitu. Dan memang harus seperti itu. Jadi anak muda itu harus selalu terdepan kayak. Nah, itu Pak Yamaha. Depan gitu. Wah, jadi selalu ini iklan gak Pak? Ya nanti langsung bayar itu endorse-nya kan gitu. Oke, mungkin kalau kita buka tentang anak muda sekarang kan, anak muda emang kalau situasi anak muda sekarang seperti apa sih? Kalau pandangan saya Pak, anak muda zaman sekarang itu memang di luar sana banyak yang sukses, banyak yang pokoknya sudah mumpuni lah ya, katakanlah gitu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang pemuda yang memang sangat bermasalah kondisinya, terpuruk lah. Nah, kita dari teman-teman di sana juga akan ini juga kan, kalau misalkan banyak permasalahan ingin solusinya bagaimana gitu. Permasalahan di kalangan pemuda. Nah, kira-kira permasalahan yang paling dominan apa tuh Pak? Paling dominan itu ekonomi sih Pak. Ekonomi ya, kebutuhan hidup, biaya sekolah, biaya kuliah, terus kemudian untuk operasionalnya dan sebagainya gitu Pak. Yang kalau tentang ekonomi maksudnya ini apa? Maksudnya cara mendapatkan mengatasi ekonominya, atau ini berbenturan dengan kegiatan yang lainnya? Apa masalahnya? Nah, jadi masalahnya kalau misalkan saya Pak, saya pribadi kan di satu sisi saya juga lagi belajar, masih mahasiswa, lagi belajar. Dan di satu sisi juga kita butuh juga untuk bertahan hidup itu, seperti berbisnis kecil-kecilan seperti kecil-kecilan. Nah, tapi kita juga suka berbentrokan gitu antara kita misalkan mau kerja sambil belajar, itu saling berbentrokan gitu. Itu bagaimana itu Pak untuk menangani hal tersebut? Tentunya kalau untuk anak muda, saya mungkin soroti anak muda permasalahannya apakah ini rata-rata permasalahan anak muda itu kan selain kalau masalah ekonomi, tentunya orang dewasa juga mengalami ya masalah segala macam. Tetapi yang membedakan antara masalah pemuda, anak muda khususnya muda-mudi, dengan masalah orang tua itu adalah cara menyikapi setiap masalah. Oh, jadi kalau misalkan ada permasalahan yang tanda tanya besarnya itu cara menyikapi kita permasalahan kan? Kita mau mati-matian fokus terhadap masalahnya, bahasa Arabnya itu pak gede-gede masalah. Atau kita pengen tahu, mati-matian mencari tahu solusinya. Gitu. Benar-benar ya kan? Makanya anak muda ini sebenarnya masalahnya banyak. Kenapa? Karena namanya orang hidup itu adalah lompatan dari masalah ke masalah. Jadi memang masalah itu bukan untuk diselesaikan, tapi masalah itu adalah untuk dihadapi. Jadi kita harus menghadapi masalah sekuat apapun. Iya, artinya bukan masalah kita terus masalah saya orang hidup tapi saya nggak mau punya masalah. Itu kan nggak ada itu. Betul. Justru orang hidup itu pasti lompat dari masalah itu dengan masalah yang lain. Kalau bahasa
ininya seninya hidup ya di situ kan gitu. Nah, yang menjadi permasalahan ini anak muda ini kan tadi sebenarnya masalah yang paling besar itu apa sih? Kesulitan materi kah? Ya, kehilangan teman kah? Terus kemudian kekacauan dalam organisasi kah? Itu atau masalah karena kita kekurangan spirit? Nah, benar kira-kira yang mana? Itu yang Jadi paling saya mewakili teman-teman yang di rumah ini. ya. Soalnya lebih menarik ini obrolannya. Soalnya terkait hal kepemudaan. Nah, jadi tadi yang dikatakan bahwa permasalahan itu harus dihadapi, bukan kita harus seakan-akan memikirkan terus-menerus gitu ya, Pak. Ya. Harus dihadapi. Terus tadi pertanyaannya apa tuh, Pak? Iya, maksudnya Ya. masalah sesungguhnya itu apa sih? Apakah memang materinya atau semangatnya sebenarnya? Oh, itu Pak, kalau misalkan pandangan saya mewakili teman-teman yang di sana mungkin ya, Pak. Pasti lebih ke spirit sih, Pak. Iya, karena pepatah mengatakan musibah terbesar di dunia ini adalah bukan karena tsunami, bencana alam atau kehilangan harta benda, tetapi masalah sesungguhnya itu adalah ketika seseorang tersebut sudah kehilangan spirit hidup atau semangat hidup. Sangat luar biasa ternyata. Ya, itu kan itu masalah utama. Ya. Gitu. Artinya kalau kehilangan harta benda kita masih bisa mencari lagi, tetapi kalau kehilangan spirit itu sulit. Makanya sekarang motivator laris di mana-mana. Ya kan? Benar. Karena setiap orang itu kehilangan motivasi gitu. Yang dimana sebenarnya motivator itu tidak bisa memberikan motivasi ketika si orang tersebut tidak bisa menangkap hikmah dari setiap materi yang disampaikan. Nggak akan bisa. Walaupun motivator hebat kita hadirkan ke sini, itu tidak akan bisa memotivasi orang. Belum tentu bisa memotivasi orang. Selama itu apa yang disampaikan, yang kita yang menangkapnya tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil inspirasinya, itu nggak bisa. Berarti cuma-cuma ya, Pak? Iya, makanya sebenarnya anak muda ini kalau kita kembalikan kepada problem solving, anak muda yang namanya orang hidup, saya yakin saya pribadi pasti punya banyak masalah. Tetapi sekali lagi karena kita punya yang namanya ngopi, nah itu ngopi di sini poinnya adalah di angka huruf I-nya, punya yang namanya iman, makanya kita akan menyelesaikan segala sesuatu itu dengan yang namanya iman. Bagaimana iman kita? Maka fokusnya adalah dengan solusinya. Nah, ada beberapa tips. Barangkali udah pernah dengar tips-tipsnya? Aduh, belum, Pak. Kalau pernah dengar tipsnya, yang pertama untuk menghadapi masalah itu yang pertama kita harus relax. Relax. Ya iya, Relax itu biasa santai. Ya kan? Relax dulu. Artinya untuk mendapatkan relax, santai atau tenang, itulah kita setelah itu baru kita bisa yang namanya mendapatkan, bisa berpikir yang namanya pikir yang jernih. Berpikir yang jernih. Berarti setelah relax kita santuy dulu Ya. kan. Nah, terus berpikir relax. Iya, makanya suka kita ngopi dulu biar santai kan, misalnya kayak gitu. Setelah ngopi baru kita agak relax kan, baru kita mulai mikir. Maksudnya gimana, Pak? Bentar. Jadi berpikir jernih itu bagaimana gitu? Jadi kalau dalam bahasa Arab fikrul mustanir, ya, berpikir dengan jernih, ya, apalagi yang mendalam, apalagi mendasar, itu bisa didapatkan ketika kita satu, Pak, pikiran kita dalam kondisi tenang, yang kedua akal kita dalam kondisi sehat. Soalnya banyak hari ini golongan manusia yang cuma seperti manusia jadi-jadian. Manusia jadi-jadian. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi manusia jadi-jadian itu karena manusia yang menyelesaikan masalahnya itu tidak menggunakan akal, tetapi justru menggunakan hawa nafsunya. Itu. Berarti kalau misalkan kita menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan hawa nafsu, berarti itu jauh beda sama binatang. Ya kan? Kan lebih parah daripada binatang kan gitu. Ayatnya jelas, mungkin teman-teman bisa nyari sendiri ayatnya itu bahwa penghuni neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, kenapa? Karena mereka bermata tapi tidak digunakan untuk melihat, bertelinga tidak digunakan untuk mendengarkan, ya, kemudian punya hati tapi tidak untuk memahami, ya. Itu sehingga ini menghasilkan penyelesaian setiap masalah itu pasti dikembalikan kepada ini. Makanya kemarin di materi-materi yang lainnya kita sampaikan bahwa menyelesaikan masalah ini rata-rata orang punya standar, dan standarnya ini macam-macam.
bisa sampai 5 sampai 7 macam itu. Pernah dengar belum? Yang pertama bisa menggunakan logika. Logika. Nah, ada penyelesaian masalah pakai apa? Logika. Nah, Ini kayaknya masuk akal kayak gini selesainya. Hmm. Ternyata seperti itu. Oh, ini nggak logika. Jangan Ngerti, dilakukan. ngerti. Nah, yang kedua pakai rasa. Wah, saya mah nggak cocok. Nggak enak. Hmm. Enak nggak enak kan gitu. Yang ketiga menggunakan namanya apa kata orang. apa kata orang? Orang kebanyakan ini kalau seperti ini harusnya diginiin. Masalahnya gitu. Bener, Kata orang bener. itu kan seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan yang namanya hukum. Contohnya. Ini menurut adat istiadat, menurut norma itu harus diselesaikan seperti ini. Atau menggunakan yang namanya undang-undang berdasarkan undang-undang. Penyelesaian masalah harus seperti ini kan? Nah, Teori-teori kayak gitu. ya itu kan itu teori untuk menyelesaikan masalah. Semua konsultan pasti larinya ke sana, menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya, menyelesaikan masalah menggunakan metode-metode yang tadi itu benar apa salah? Nah, Coba teman-teman. para pemirsa benar masalah kan gitu. Aduh, ini sangat luar biasa gitu. Yang jawabnya benar, kalau benar pasti dia sudah tidak punya masalah. Benar nggak? Terhindar dari masalah. Iya kan? Termaksud dari masalah gitu. Tetapi kan fakta berbicara orang justru punya masalah. Oh, ternyata menyelesaikan itu semuanya kita harus kembalikan kepada titik nolnya lagi. Masalah apapun juga. Makanya Berbagai masalah. Berbagai macam masalah, apapun masalahnya. Ya, sama di turun ngopi gitu. Apapun masalahnya, ya makanannya, kopi solusinya. Ya gitu. Atau ini apapun makanannya tetap cemilan dan snack. Wes. Wah, nagih parah. Ini kita endorse gitu. Ini gua jangan lupa ini order di bawah di deskripsi ya. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini, aduh, saya tuh emang sengaja sih kesini untuk Oke. bertanya terkait situasi tentang kepemudaan saat ini gitu Mas. Jadi harusnya biasanya saya wawancara, ini saya diwawancara. Saya mohon maaf itu Pak. Ya nggak apa-apa. Ya kalau saya selama ini bermanfaat buat teman-teman semuanya saya silakan aja gitu kita turun ngopi terbuka ya untuk siapa saja silakan untuk kita sharing-sharing di sini. Tentunya saya tidak bermaksud menggurui tetapi justru ini kita sharing aja kan. Gitu. Nah itu Pak. Ya. Jadi memang untuk supaya kita mengklirkan di usia muda Ya, oke. supaya tetap bertahan hidup dengan penuh mencapai impian yang sukses. Oke, nah, itu dari kata-kata sukses. Ya, contoh misalnya kembali pada masalah tadi bahwa dikembalikan kepada titik nol. Titik nolnya itu adalah sejak awal kita diciptakan itu otomatis disitulah titik awal masalah. Berarti titik awal masalah dari Sejak di penciptaan manusia, Oh. ya kan? Oh, sebelum diciptakan asal menurut Quran kan ada masalah gitu ya. Apalagi sudah diciptakan, gitu kan? Nah, ketika diciptakan maka ketika diciptakan manusia ini beserta dengan masalah-masalahnya, tentunya beserta dengan solusi-solusinya. Nah, gitu ibarat. Berarti semua permasalahan pasti ada solusi, Pasti ada solusi buat teman-teman yang lagi punya masalah, yang kalut, yang pokoknya kusut segala macam. Insya Allah semua masalah itu sudah diciptakan beserta dengan solusinya. Tenang aja, biar kita sabar. Itu pasti semuanya akalnya kalau sudah pada waktunya itu memang benar kan gitu ya. Makanya kembali kepada penyelesaian masalah, tips yang pertama adalah tenang. Tenang dalam artian kita harus relax sehingga kita biar bisa berpikir dengan jernih. Sehingga akal kita akan sehat untuk memikirkan. Yang kedua, kita harus tahu yang namanya tujuan awal. Tujuan awal maksudnya bagaimana itu? Tujuan awal itu adalah seperti tujuan awal penciptaan kita. Visi misinya apa? Gitu. Karena masalah semua dari situ. Berawal dari visi tujuan. misi, tujuan awal. Coba kalau Anda misalnya sedang membuat produk misalnya, tujuannya apa? Memasarkan. Iya, memasarkan. Mencari keuntungan. Akan jadi masalah ketika dagangannya nggak laku, ya kan? Maka visi tujuan awal cari keuntungan tidak tercapai. Paham, benar. Maka setiap masalah itu muncul berdasarkan tujuannya. Kalau bahasanya ini nama amal biniat, semua tergantung niatnya itu. Ya niatnya apa? Kan dari situ masalah-masalah itu muncul. Ya, ini kita sharing aja ke teman-teman semuanya bahwa tujuan penciptaan manusia apa. Ketika sudah ketemu tujuannya, maka itu akan dengan sendiri akan mengikat kita. Mengikat kita, mempengaruhi semua lini kegiatan kita, rasa, perbuatan, tindakan, ya kan, ucapan, termasuk akhirnya dikendalikan sama yang namanya pola pikir kita akan
dipengaruhi dengan yang namanya ikatan pertamanya ini. Ikatan ini bahasanya meren akidah, bahasanya beriman gitu. Tujuannya ke situ ya Pak? Ya iya. Nah, sekarang kan coba nyelesain masalah itu. Padahal masalah ini kalau suatu saat suatu saat masalah ini kita nanti ujuk-ujuk masalah ini diaudit sama Allah, ya, sama pencipta, maka masalah ini akan beres dengan sendirinya. Contoh misalnya orang yang lagi susah banget terus kemudian diaudit sama Allah. Diaudit itu maksudnya sampai ajalnya dipanggil sama Allah. Masalahnya berubah nggak? Hilang nggak? Ya kan? Bener juga sih. Orang yang lagi senang sukses tinggi segala macam gitu ketika dia diaudit sama Allah harus memenuhi panggilan Allah alias innalillahi gitu. Itu maka kesenangannya juga akan berakhir. Nah, tetapi beda orang yang menyikapinya. Maka dalam literatur, dalam beberapa ayat atau hadis disampaikan bahwa sebenarnya orang yang soleh itu rata-rata mereka itu kalaupun itu sebenarnya nggak meninggal. Nah, orang yang soleh sebenarnya nggak meninggal. Iya, mereka nggak meninggal kenapa? Karena sebenarnya mereka itu kehidupannya berlanjut. Dan akan ada kehidupan setelah meninggal, setelah mati nanti ada kehidupan lagi. Dinamakan tidak meninggal tuh ada kehidupan selanjutnya. Iya, karena itu kita cuma ganti alam untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Nah, tentunya itu kehidupannya lebih mulia, lebih panjang, lebih lama. Iya, Gitu. Beda sama kita kalau di dunia ini kan terbatas lah 60-70 selesai lah. Benar. Tapi kalau itu kan bisa ribuan tahun. Nah, artinya itu masalah-masalah ini kalau kita pandang itu sebenarnya tergantung dari yang namanya sudut pandang. Nah, setelah ngerti visi awalnya, terus kemudian menghasilkan yang namanya ikatan tadi akidah yang kuat sehingga sudut pandangnya ini mempengaruhi pikiran orang menghadapi pada masalah. Sudut pandang menghadapi masalah ini menghasilkan sikap menghadapi masalah. Paham. Jadi apa yang kita persepsikan itu akan menimbulkan sikap gitu, menimbulkan sikap itu kan. Ya. Nah, yang dipermasalahkan itu kita bagaimana menyikapi masalah ya. Dalam menyikapi masalah tentunya sekali lagi teman-teman saya tanya pertanyaan yang tadi itu standar menyikapi masalahnya pakai apa? Contohnya yang 5 tadi. Ya, dari yang 5 tadi apakah pakai logika, apakah pakai hati, apakah pakai hukum, norma, ada apa kata orang banyak. Kadang-kadang orang terintimidasi loh dengan kata orang banyak. Betul nggak? Bener. Terintimidasi, waduh, saya malu nih kalau nggak ini kata apa kata dunia, apa kata masyarakat, kata sementara kami nggak pernah berpikir apa kata pencipta. Bentar. Semisal gini kan, ketika saya nggak lulus ujian nih, misalnya gitu. lulus ujian misalnya. Itu kan apa yang jadi masalah buat kamu? Enggak, contohnya masalah buat lo nya apa? Kan tidak lulus ujian, Pak. Masalahnya malu. Bener. Terhadap teman-teman, malu terhadap orang tua, malu terhadap rekan atau rival kita. Itu kan jadi masalah kan? Akhirnya kita susah, sedih, down dan seterusnya gitu. Tetapi kalau kita berpikirnya misalnya nggak lulus ujian, oh mungkin karena saya kurang belajar, mungkin tahapan berikutnya. Kalau sekarang nggak lulus, berarti tahun depan saya lulus. Kan itu solusi. Sebenarnya masalah itu kan saya baca banyakannya gini, masalah itu mau dipikirin nggak dipikirin hasilnya sama. Iya, benar Pak. Ya kan? Betul. Apalagi kalau teman-teman yang sudah apapun agamanya yang mereka mengimani yang namanya qada dan qadar. Itu kan pemahaman qada dan qadarnya ini harus diperbaiki. Pemahaman. Kalau ngerti qada dan qadar berarti ngerti datangnya masalah, ngerti datangnya solusi. Benar ya? Benar Pak. Lah iya kan, kita mati-matian, banyak orang yang berusaha mati-matian tapi tidak ada hasilnya. Itu. Tapi banyak juga orang yang diam tapi hidupnya enak atau segala macam ada. Itu yang salah apanya itu? Kalau ngomongin usaha dia udah ikhtiar sudah. Ya. Tetapi kok nggak ada hasil segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin keberuntungan, laki bahasanya, keberuntungan itu orang yang diam itu segala macam dia ujiannya lulus, habis ujian selesai langsung dapat pekerjaan yang enak, terus kemudian nyaman hidupnya segala macam banyak segala macam yang kayak gitu tak. Maka orang akan bertanya-tanya adilnya Allah di mana? Suka bertanya-tanya gitu. Nah, kalau dikembalikan kepada rumus awalnya penciptaan manusia, ternyata di situ kita akan mengenal yang namanya masalah-masalah tadi itu ada yang golongannya itu merupakan ujian, ada yang golongannya itu merupakan
bahasa ininya teh merenan apa itu namanya hukuman atau mungkin bahasa kasarnya mungkin azab. Berarti ada dua Iya, golongan ada jenis ujian, Mhm. ada azab. Nah itu gimana Pak? Cara membedakannya? Cara membedakannya. Ya tentunya kalau ujian itu untuk orang-orang apa yang mau naik tingkat. Nah, Iya kan? Benar. Ujian itu adalah untuk yang mau naik tingkat, sedangkan kalau hukuman itu untuk orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Maksudnya itu naik tingkat gimana? Naik tingkat itu contohnya gini. Kalau bahasa ininya kan, bahasa kitabnya kan orang yang beriman itu otomatis untuk memastikan keimanannya itu pasti akan diuji. Nah, berarti ujian itu adalah untuk orang yang beriman. Justru kasih sayang Allah dengan memberikan ujian keluarga. Berarti untuk ujian sekolah. Oh, ujian sekolah Ya, ujian maksudnya di ujian dalam bidang pendidikan, ujian dalam bidang ini kan, itu kan ujian semuanya kan gitu. Iya, Pak. Jadi untuk hanya untuk orang-orang yang beriman itu disebutnya ujian. Iya. Untuk menaiki level lah. Level keimanan. Berarti harus sering-sering ngopi sih. Nanti Sering-sering ngopi. sering-sering diuji. Jadi bahasanya gini, maka orang bijak mengatakan gini, kalau udah tahu bahwa apa itu ujian ini adalah tahapan untuk menaikkan level kehidupan kita, level keimanan kita, kira-kira mending kita apa itu namanya mengambil soal ujian sendiri atau mengambil disodori ujian tiba-tiba gitu. Mending mana? Ya, mending ngambil sendiri lah. Iya, kita bisa mengambil. Jadi kita harus selalu apa itu namanya welcome dalam setiap menghadapi ujian. Berarti kayak kan kita punya Allah lah. Kalau misalkan umat Islam. Dan saya pribadi kan kalau misalkan punya masalah, semisal kayak gini, kan masalah ini memang sudah ujian ini diberikan oleh Allah ya. Berarti kita selamat datang gitu kan tadi welcome. Ya, selamat datang masalah. Aku punya Allah. Nah, rata-rata orang kebalik. Ya Allah, saya punya masalah. Kan lapornya gitu kan. Harusnya kan kita berpikirnya, hei masalah, selamat datang masalah. Tenang saja, karena saya punya Allah. Nah itu Dulunya kan gitu. Jadi dulunya suka kebalik menyikapi kan dari kata-kata, dari pola pikir kebalik menghadapinya, maka kebalik juga cara menyikapinya. Nah gitu makanya teman-teman semua yang di Telur Ngopi ini sharing aja sekedar pencerahan-pencerahan kecil dari literasi yang sering kita diskusikan, kita baca segala macam itu, ternyata semua manusia itu akan diuji. Nah, gitu. Tapi makanya sifatnya, sikap yang harus kita ambil yang pertama adalah kita tenang dulu ya, biar kita berpikir jernih. Terus kemudian kita menggunakan dalam solusi menyelesaikan masalah tadi harus menggunakan yang namanya guidance book-nya lebih jelas. Panduannya lebih jelas. Nah, sebenarnya sering saya sampaikan, semua umat manusia pasti punya guidance book. semua umat manusia Punya kitab sucinya masing-masing, dia punya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dibuka kitab sucinya, kembali kepada keimanannya masing-masing, pasti itu akan menemukan solusi. Karena di kitab suci itu memuat semuanya. Nah, kalau Mbah Google memuat semuanya. Benar nggak? benar. Nah, jadi sebenarnya tinggal rajin-rajin saling rajin lah kita membuka-buka yang namanya guidance book-nya, terus kemudian kita menelaah, mempelajari, ya bisa kita datang ke ulama, datang kepada orang yang lebih mengerti ya, untuk mempelajari tentang guidance book ini. Nah, setelah itu standar yang 5 tadi kita pakai ini ternyata fakta berbicara ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Oh yang tadi logika, hati yang tadi kan cuma membantu aja tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ini semuanya adalah produk-produk dari manusia sendiri. Bentar Pak, ini supaya teman-teman lebih fokus gitu. Teman-teman lebih fokuskan dulu karena ini solusi sangat penting ini. Coba Pak, ulangi ini. Ya, fokus teman-teman ini. Menyelesaikan masalah dengan yang namanya standar perbuatan berdasarkan logika, berdasarkan rasa, berdasarkan apa kata banyak orang, gitu ya, atau dan lain sebagainya. Itu semuanya berdasarkan dari pola pikir manusia. Oh, pola pikir manusia sendiri. Sementara pola pikir manusia itu terbatas. Ya kan terbatas. Benar. Ya kan namanya manusia. Ya kalau lagi pikirannya jernih bisa mikir, kalau pikirannya jernih ya nggak bisa mikir gitu. Ya, jadi kalau lagi pusing, lagi sakit ya nggak bisa mikir kan gitu. Nah, sehingga sangat dimungkinkan ini tidak bisa menyelesaikan masalah sampai tuntas. Ya paling cuma membantu aja sesaat gitu.
Ya gitu, pertolongan pertama gitu. Tetapi kalau pengen ya kan pengen masalahnya tuh selesai tuntas tas gitu kan. Bahasanya tas gitu. Itu kalau orang Jawa bilang masalahnya Pak Ade apa? Bude. Sudah tuntas gitu kan. Kalau pengen masalahnya tuntas, babar belas gitu. Ya berarti itu harus dikembalikan kepada yang menciptakan manusia. Sebenarnya itu ternyata. Ya, itu kan Tinggal kembalikan. ya makanya faktanya datang para nabi dikirim itu ada sebagai rahmatan lil alamin, itu salah satunya adalah sebagai solusi problem solving untuk semua alam gitu. Nah, jadi biar kita jadi manusia jadi-jadian gitu. Karena kalau kita standarnya berdasarkan logika, pikiran, tindakan, kemudian tadi hawa nafsu, kemudian apa itu pakai rasa segala macam, itu tergantung dari siapa yang memimpin pikiran kita. Apakah yang memimpin itu adalah hawa nafsunya? Apakah yang memimpin ini adalah akal sehatnya? Gitu. Berarti bagaimana memimpin pikirannya sendiri? Ya, kalau nggak percaya kita testimoni. Gimana? Langsung bisa dibuktikan pemirsa. Kami sulap bukan sihir. Bisa kita buktikan. Anda angkat satu masalah, contoh satu masalah, jangan tersinggung ya. Ini cuma angkat satu masalah apa solusinya coba. Nanti kita akan selesaikan solusinya masalahnya. Contoh masalah apa? Jangan Pemuda, pemuda. Masalahnya apa? Perbedaan pendapat mungkin atau apa? Percekcokan atau apa misalnya? Percekcokan karena perbedaan pendapat. Oke, gitu. Kalau kita contoh misalnya orang itu pertemanan itu sangat baik sekali, tapi pertemanan bisa putus, ya, organisasi bisa bubar, ya kan? Bahkan bisa rumah tangga bisa bubar karena perbedaan pendapat, ketidaksamaan visi misi dalam hidup. Oke. Betul? Nah, ketika itu cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau pakai logika pasti menurut saya yang benar. Menurut sebelah sana dia yang benar, gitu benar. Semuanya benar-benar gitu. Kalau kita nggak punya standar, kita tanyain standar yang pertama. Kalau pakai logika seperti itu. Kalau pakai rasa, menurut saya enaknya harusnya seperti ini. Menurut saya enaknya seperti itu. Kan testimoninya kan kayak gitu. Kebanyakan gitu sih, Bro. Nah, bahkan pengen langsung yang tertinggi. Menurut undang-undang. Menurut undang-undang kita selesaikan menurut pasal sekian, ayat sekian, cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, pertanyaannya masalahnya selesai nggak? Enggak sih, akhirnya nggak selesai juga. Karena setiap apapun pola berpikir itu semuanya mencari yang namanya kebenaran. Cuma faktanya yang terjadi itu adalah pembenaran. Gitu. Jadi dalih gitu. Ya akhirnya kan bukan dalil tapi dalih. Gitu. Ya karena mungkin teman-teman belum paham teori berpikir kan. Nanti kita bahas Pak lagi setelah ini kesempatan. Ya. Nah itu makanya. Tetapi kalau kita selesaikan dengan guidance book, itu contohnya, ketika terjadi suatu permasalahan, punten ini mohon maaf, ini bisa terjadi juga dengan diri saya pribadi ataupun teman-teman semuanya. Itu ketika contoh misalnya kita berbeda pendapat, perselisihan, itu kita kembalikan kepada guidance book. Kalau menurut guidance book apa? Itu. Ternyata menurut guidance book, ketika terjadi permasalahan di antara kalian, ya. Kalau bahasa Arabnya fa in tanaza'tum fi syai'in wa rasulihi, kembalikan kepada Allah Sang Pencipta dan Rasulnya. Jadi bagaimana mencontohkan Allah dan Rasulnya mencontohkan tentang menyelesaikan suatu masalah. Selesai enggak? Belum. Selesai enggak? Ke Allah sama ke Rasulnya. Ya artinya ketika kita beda pendapat, terus kemudian tadi yang merasa benar, ini merasa benar, terus kemudian ini kita menunjuk salah satu yang namanya standar kebenaran, yaitu adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Anda menunjuk sini, saya juga menunjuk sini, kita selesaikan bareng-bareng dengan cara ini. Kira-kira selesai nggak? Oh, paham. Selesai ya? Itu pasti selesai. Ya karena apa? Karena kita harus mengutamakan standarnya. Kan standar itu nomor satu. Standar itu patokan. Oh, patokan. Standar itu adalah ibaratnya pandangan hidup. Standar itu adalah merupakan pegangan hidup yang menjadikan pedoman. Jadi kalau ada guidance book itu buku kalau misalnya dalam masalah selesaikannya dengan ini. Nah, makanya teman-teman nanti akan paham dengan konsep bagaimana tawakal, bagaimana konsep
menyelesaikan masalah dengan guidance booknya seperti apa kan gitu. Nah, ini yang dihindari. Rata-rata begitu ada masalah, langsung logika bekerja. Dengan cepat. Dengan cepat itu juga harus gini, kamu yang salah, kamu yang salah. Akhirnya kan seperti itu. Saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan tanpa dipikir panjang dan dalam kondisi rileks. Nah, itu. Nah, gitu. Makanya sebenarnya tipsnya gampang dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut ini punten bukan menurut saya, menurut alat turun ngopi. ya turun ngopi apa masalahnya itu adalah bagaimana? Yaitu ketika ada masalah maka dikembalikan kepada ikatan awalnya. Ikatan awalnya itu adalah keimanan awalnya. Maka dalam keimanan tadi pasti akan memunculkan yang namanya guidance book. Maka buka guidance booknya, maka Anda selesaikan dengan guidance book, maka masalah akan selesai. Nah, sebenarnya bisa dibikin simpel gitu. Jadi permasalahan anak muda bisa terselesaikan dengan cara menggunakan guidance booknya tadi. Itu bukan menggunakan hawa nafsu biar tidak jadi manusia jadi. Apakah yang di rumah pengen jadi manusia jadi? Jadi kalau misalkan ini Pak, kita kan harus menyelesaikan dengan sesuai dengan guidance book tadi. Nah, kita harus ada standarnya itu guidance book tadi. Nah, kalau misalkan itu teh dari semua kalangan harus mengacu ke situ atau bisa pakai standar yang lain gitu Pak? Justru ini kan dari awal tadi sudah disampaikan bahwa siapapun Anda gitu, katakanlah apapun agamanya segala macam itu pasti punya yang namanya guidance book. Iya. Nah, guidance book ini yang merupakan representatif dari Sang Pencipta. Kepanjang tanganan dari Sang Pencipta dengan cara mengeluarkan firman-firmannya. Nah, dari situlah kita ini akan menyelesaikan masalah. Karena yang benar-benar ngerti seluk-beluk masalah manusia ini tentunya yang menciptakan manusia. Oh, benar nggak? betul juga sih. Yang ngerti seluk-beluk crispy ini, ya, ini tentunya yang menciptakan. Sehingga ketika ada masalah kurang asin, kurang manis, kurang apa, itu tentunya ya, kurang bumbu apa yang ngerti yang menciptakan, betul nggak? Betul. Jadi filosofinya seperti itu aja sih sebenarnya, nggak rumit-rumit kayak gitu. Nah, itu jadi mungkin teman-teman yang turun ngopi sangat menarik sekali ini perbincangan kita ini sharing-sharing dengan anak muda tentang permasalahan di anak muda dari apa gitu. Nah, tentunya kita akan sambung lagi di part-part berikutnya yang lainnya.